And we are live di sini dengan Bung Bram. Halo Marvel The Marvelous Official sudah join juga. Dan kita live lagi kali dari di Ngobrol Seru MMA, dan untuk kali ini kita akan bergabung bersama Aib Saifuddin. Itu adalah juara kelas featherweight dari One Pride MMA, dan kemarin pada saat baut pembukaan sudah di masa pandemi ini adalah yang main eventnya ada sama Kang Aib, Syahril Dum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Syahril Dum. Nah, dari sini kita juga, sebetulnya kita mau ngajakin Aib itu karena kita lihat nih ada fight pada saat pada Fight Night 40 ini. Pada Fight Night 40 ini kita juga lihat, pada Fight Night 40 ini ada satu fight card yang ada Nurul Fikri melawan Abdul Haris atau Bolang. Nah, itu kelihatannya ini plus sama beberapa fight lagi yang ada Hafid juga. Nah, ini kelihatannya menjadi semuanya juga jadi semakin ketat nih, dan makanya kita pengen tanya bagaimana situasinya. Nah, ini dia. Nah, nanti kita bahas juga. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Nah, ini UFC 206 gimana? Barusan gila, ngeri semua. Itu yang paling ngeri itu yang lawan Jacker Souza itu loh. Siapa sih namanya teh? Aku lupa namanya. KO. Nah, ini coba bentar nih, aku salah lagi. Kevin Holland. Itu slingshot punch, wih, gila dari bawah dong. Gila, masa dari slingshot dari bawah begitu, dari posisi mau berdiri jepret gitu bisa. Gila ya. Gila. Coba, pernah lihat nggak ceritanya ini? Pernah lihat orang KO dari bawah nggak sih? Kayaknya itu yang pertama deh. Seingat saya itu yang pertama sih, gila. Itu dan KO-nya itu benar-benar yang KO gitu. Jadi sampai pas diberiin sama wasit ya, dia mau duduk aja tuh sampai dibantu gitu. Gila kan? Itu wah parah banget sih. Bener gila. Aku nggak tahu gimana cara bisa ngasilin kekuatan segitu banyak gitu loh dalam waktu apa namanya sebegitunya. Dari posisi itu nggak pukulan segitu banyak. Aku aja kalau misalnya ada dari bawah gitu ya, kita mau pukul aja itu rasanya kan kita kan biasa badan diputer pakai kaki, ada fondasinya kakinya seperti apa gitu. Iya, jadi bisa dapat torsi yang maksimal gitu dengan ruang yang sesempit itu gitu. Benar. Aduh, ngeri. Itu ngeri bener. Tapi 256 yang agak ininya sih Tony Ferguson sih. Benar prediksi Khabib kan. Benar prediksi Khabib di waktu itu yang dia bilang kalau Ferguson udah habis. Emang bener gitu. Dia aku setuju. Kan dia gini, biasanya itu kan Ferguson itu kan mainnya selalu ini. Selalu itu dia menekan ke depan, tekan terus, pressure, maju ke depan pakai volume. Kalaupun kayak misalnya waktu kayak lawan Barboza gitu, waktu dia pernah lawan Edson Barboza, udah babak belur juga sama waktu sama ini juga lawan Barboza juga, lawan si Anthony Pettis juga pernah waktu itu aku lihat ini. Nah, dia udah kena hajar, udah knockdown, udah goyah, habis itu dia pulih cepat, habis itu tekan lagi pakai volume lagi, di pressure lagi. Nah, tadi
kita lihat dia nggak ada pressure, nah nggak kayak dulu lagi, nggak Dari maju awal ke depan. kayak dari awal kayak udah hilang gitu, kayak udah kayak ruhnya tuh kayak udah hilang gitu rasanya, kayak bukan Tony Ferguson yang biasanya gitu. Nah, kembali itu ya, itu kembali yang Habib bilang itu kan, oh udah hilang, udah hilang. Betul. Betul. PD-nya dia untuk jual beli, nerima pukulan itu udah hilang gitu ya. Betul, udah hilang. Memang benar kata Habib, nggak ada orang yang bisa kembali seperti semula setelah dihajar seperti itu. Benar, benar, itu dia bilang, itu aku setuju. Aku sih, aku kalau itu sih aku gini, aku nggak akan argue lah. Aku rasa itu udah benar. Tapi submissionnya benar-benar slick gitu, beneran. Tadi yang di ronde 1 itu. Gila, itu tangan sampai melonting gitu ya, anjir. Itu kayak kalau sama itu Saved by the Bell saya kayaknya. Ya, benar-benar Saved by the Bell, dan itu benar-benar Saved by the Bell lah. Itu Saved by the Bell, dan itu tough aja gitu. Begitu loh. Dan di ronde 2-nya itu memang udah kelihatan tangan kiri si Ferguson udah nggak bisa main di ronde 2, dia nggak pakai tangan kiri. Udah kelihatan nerima banget, rasa sakit banget jadi pas di ronde 2. Tuh. Dan ini kembali ke yang strategi dia lagi. Tangannya hilang satu. Gimana cara generate volume-nya? Gimana cara bertubi-tubi kayak biasanya? Udah nggak bisa lagi. Ya, kalaupun betul. Kalaupun dia hatinya masih ada, tangannya bisa nggak tuh melempar ke tangannya? Tapi ya sendiri bilang katanya udah apa tuh udah kelihatan banget nggak ada hatinya, udah nggak kayak dulu lagi. Betul. Karena hal kayak gitu tuh, hal-hal ya kayak hati kayak gitu tuh kayak penting banget gitu ya bagi seorang fighter. Ingat nggak dulu pas zaman Jose Aldo yang undefeated, dia kan lama tuh nggak terkalahkan selama berapa tahun, tiba-tiba setelah lawan Jose Aldo hancur. Apa setelah lawan Conor McGregor udah kayak pas gitu pertandingan langsung kayak udah kayak bukan Jose Aldo yang biasanya lagi. Betul. Nah, itu sama Habib, Habib. Tony itu 8 tahun sebelum dia kalah. 8 tahun itu. 8 tahun. Kalau Jose Aldo itu 10 tahun. 10 tahun nggak pernah kalah. Dikalahkan selama 13 detik ya. Aduh. Itu sih benar-benar shock. Yang lama nggak pernah dikalahin dan mendadak kalah juga kan Justin Gaethje. Tapi dia bisa balikin itu. Jeremy Mama Nurung bilang ajakin Brando Bung Bram. Biasanya udah pernah, tapi saya bilang aja biasanya gini, kalau fighter lagi mau siap-siap saya sih agak senggan untuk ngajakin. Satu, biasanya juga ada media adeninya ya, ada biasanya udah persiapan, kadang juga dari TV One-nya sendiri juga udah mau manggil juga. Jadinya ya kita tunggu timingnya aja gitu. Berubah kata depan. Ya udah, kita lanjut lagi yuk. Nah, terus kita tadi main event ya sekarang ya. Mau main event atau kita bahas Tony lagi? Tapi memang sih lawannya si Tony itu si siapa, Charles Oliveira itu ya. Gila, submissionnya gila smooth. Wah, cantik saya aja ya yang nggak begitu paham BJJ, lihat dia main pas di ground gila, itu Ferguson main gitu-gitu. Bener. Cantik banget. Nah, saya tadi ada beberapa orang message saya. Kalau sama Oliveira aja kayak begini, terus habis itu gimana tuh? Gimana kalau lawan Habib? Wah, udah bener ya. Habis bisa habis sih, bisa habis. Gayanya kalau menurut saya agak dikit-dikit beda-beda juga sih. Kalau Habib itu
Gini, Habib hanya ground and pound dari posisi half. Nah, Jadi kalau misalnya gini nih, dari posisi belakang dia nggak mount, dia nggak ngambil mount, tapi dia ngambil half guard. Dari posisi half guard aja dia bisa ngegebukin orang. habis. Dari posisi punggungnya dia nggak pernah dapat kait dua-duanya. Kalau perhatiin, kaitnya dua-duanya nggak ada. Dia cuma dapat kait satu kaki aja, dia bisa pegang satu pakai yang itu lock yang habis tadi handlock. Apa sih namanya itu? Handlock ya? Kilok atau net yang Michael Bisping bilang itu adalah Dagestan hand. Dagestan. Nah, dia pegang tangannya begitu, tangannya satu kontrol. Nah, ditekan, habis itu dia masih bisa pukul dari situ. Dia mukulin. Nah, tapi dia back mount, kaitnya dua-duanya masuk kakinya. Tapi dia cuma satu aja bisa ngegebukin setengah. Nah, dari situ dia juga bisa. Nah, dari situ dia bisa right. Tapi dari dudukin gitu terus ke submission enggak. Submission enggak, tapi habisin aja grinding. Sampai full position atau dominan dari nggak usah. Itu yang jadinya ya beda, tapi aku rasa mungkin hasilnya sama kali ya. Hasilnya sama. Dan mungkin kalau Ferguson yang 2 atau 3 tahun yang lalu ya mungkin masih bisa ngasih tontonan yang seru. Tapi kalau lawan Tony Ferguson yang sekarang, wah kayaknya ronde 1 juga habis. Iya sih. Beda banget. Aku rasa gini, itu match yang sangat bagus kalau dibikin 2-3 tahun lalu. Tony sama Habib. Karena Tony-nya juga belum terlalu hancur, nggak sehancur berapa itu. Itu suara tenggelam karena suara di samping Kang Aep. Suaranya saya ya, Hasan Arif ya. Oke. Saya pindah dulu, mungkin saya pindah dulu bentar. Oke. Sini agak sepi kayaknya nih. Suara ping. Oke, ngerti. Bukannya saya yang di samping Kang Aep gitu. Agak sepi. Oke. Nah, jadinya kalau kita lihat Habibnya juga pada saat dia lawan Conor, lawan Dustin, dia juga apalagi waktu lawan Gaethje, dia berkembangnya cepat gitu, improvementnya banyak. Dan Tony-nya juga belum kena gebuk. Kayaknya beberapa terakhir itu gebukannya banyak banget aja digebukin ya. Nah, banyak banget sih itu, udah sampai orang yang paling kuat menerima pukulan. Iya, pas sama Gaethje itu ronde 5 kan ya, dia baru habis kan, baru ronde 5 dan Gaethje itu jarang-jarang loh sampai ronde 2, ronde 3. Barboza aja cuma sampai ronde berapa kan nih? Barboza lawan itu ronde 1. Gila. Yang sama Barboza aja 1 round. Betul. Nah, jadinya dia digebukin selama 5 ronde sama orang yang bisa ngabisin Barboza, ngabisin yang top player begitu juga gitu. Ya, kayak apa ya. Jadinya ya ginilah. Kalau 2-3 tahun lalu damage-nya belum sebanyak itu, Tony-nya, Habibnya juga mungkin belum kayak sekarang. Jadinya ya itu bisa menarik sih. Tapi kalau melihat kayak begini, gitu ya. Udah nggak pantas. Udah nggak bakal seru lagi. Enggak. Aku itu sama kayak ini. Aku bilang sama kayak kalau kita nonton Manny sama Pacquiao sama Mayweather Pacquiao. Menurut aku itu sekitar mungkin 2 tahun telat kali. Dan Mayweather-nya juga pintar. Jadinya Mayweather itu kalau menurut aku dia ngehindarin Pacquiao terus sampai waktu dia ngelihat fight Pacquiao-nya di beberapa yang fight terakhir, dia kelihatan udah tambah pelan, nggak kayak dulu lagi. Nah, dia pikir, wah kalau udah kayak begini bisa gua melawan dia. Betul. Jadi memang ya kalau usia golden bisa dibilang golden age-nya seorang petarung itu mungkin ada batasnya gitu ya.
kayak mungkin di usia 25 sampai 32 gitu atau berapa gitu. Dan setelah lewat itu ya udah nggak bakal sebersinar dan sekuat di sebelum-sebelumnya gitu. Kayak Betul. ya contohnya kayak Ferguson aja di usia sekarang dia yang berapa tadi, 35 apa 36 ya kalau nggak salah, 36 36. Saya mikirnya apa mungkin karena usia gitu, yang di saat usia makin bertambah, seperti KB bilang kan, nggak ada yang Tuhan tuh nggak selalu memberikan kekuatan reaksi mental selalu sama gitu, dan suatu saat akan ada orang yang mengalahkanmu dan semuanya bakal berkurang gitu. Dan itu Betul. yang mungkin terjadi sama Ferguson sekarang gitu. Dan ada satu yang kita harus pertimbangin juga, itu adalah pukulan yang diterima. Kalau misalnya kayak kita misalnya lihat Mayweather sampai sekarang kan juga nggak terlalu ya. Mayweather itu sampai sekarang juga relatif masih bersih lah gitu, karena dia memang defensive fighter gitu. Betul. Kayaknya itu berpengaruh banget itu. Betul. Nah, kalau ini aku ambil nih, aku lagi buka catatan ini. Tiga fight terakhir aja ya. Kita lihat nih. Lawan Justin Gaethje, dia nerima 136 strike. Lawan Donald Cerrone 68, lawan Pettis 45, lawan Rafael dos Anjos 121 pukulan. Nah, dan kalau kita misalnya lihat gini, ngitung kasar aja, dia palingan selama 1, 2, 3, selama 5 fight terakhir sebelum lawan salah enggak benar Justin Gaethje, kebalik, Justin Gaethje Tony Ferguson nerima 143 pukulan lawan Gaethje, lawan Cerrone 68, lawan Pettis 45, jadi udah 250 plus tambah 170, udah tahun 200 plus tambahin 200, jadi dia kawan Kevin Lee 55, lawan Rafael dos Anjos bener 121. Nah, jadi dia udah terima 400 pukulan selama 5 fight terakhir. 5 fight terakhir ya. Berarti itu jenjang berapa tahun itu teh? Itu dari 2016 sampai 2020, 4 tahun. 4 tahun terakhir aja dia nerima 200 pukulan, belum lagi termasuk training dan semuanya, belum masuk training. Nah, kalau dia gayanya katanya Ferguson itu fighter yang tidak pernah melakukan sparring, entah itu benar atau salah gitu. Soalnya saya dengar ya 5 tahun terakhir dia tuh nggak pernah sparring gitu. Dan kalau ngelihat dipukulin kayak gini juga, aku jadi pelatihnya mungkin aku bilang minimin sparring. Iya, betul ya. Cedera otak ngeri ya. Nggak bisa susah dibenerinnya lah itunya. Nah, kalau ya sama lah, kalau misalnya kita lihat fighter yang terima segini banyak ya, udah masalah umur ditambah lagi terima ini aja gitu. Ya, oke. Lanjut. Kita mau lanjut yang terakhir, yang finalnya terakhir. Yo. Atau enggak? Kita lanjut aja langsung. Bebas. Yang apa tuh Figueiredo itu fight of the year tuh kemarin. Oh iya, Brandon Moreno gila itu tangguh banget ya orang Meksiko itu. Maksud saya gini loh, meskipun saya lihat ya pukulan Moreno yang masuk ke si Figueiredo itu kan banyak banget, dan apa ya, powernya tuh beda jauh gitu. Powernya si Figueiredo sama Moreno beda jauh, tapi gitu saya salutnya itu tangguhnya saat dia ngerasa pukulan dia banyak yang masuk dan gak ngefek, gak kelihatan kayak anjing udah gua gimana gitu, masih aja pressure-nya masih gila. Salut banget lah. Gila itu. Dan itu ada saat aku baru lihat skornya. Satu judges ya, kan majority decision. Tapi aku nggak perhatiin scorecardnya, aku belum cek scorecardnya. Majority draw itu kan berarti kan 2 juri kasih draw 47-47. Yang satu lagi itu kasih menang
kasih menang gitu loh sama satu. Nah, Kasih menang waktu aku ya. ya siapapun itu sih, aku nggak ngelihat tadi. Tapi yang kasih menang championnya, yang kasih yang satu lagi, yang jadi 47 itu kan berarti kan ada satu ronde 10-8. Dan 10-9 habis itu jadi 4 ronde seimbang, 4 ronde jadi 2 yang ini ronde 3 yang mungkin kalah 2 terus satunya seimbang lagi. Nah, ada satu orang itu ngasihnya itu 47-46. Biasanya kan kalau 10-9 berarti dia punya 2 angka di 10-8. Harusnya ya. Gila, itu ada orang ngasih 10 atau ronde 10-8 itu benar-benar lihat tuh. Gitu. Tapi kalau dilihat dari apa ya, dari postur juga sih itu emang Kratos banget ya. Ngotot banget, sedangkan si Brandon Moreno-nya tapi kalau dilihat dari penguasaan kayak dari clinch ke takedown-nya Moreno unggul ya. Maksudnya beberapa kali dia dapat takedown gitu. Dia transitionnya bagus sekali. Ya, apa tuh namanya? Transition atas, switch, change level ke bawah begitu. Bagus. Ini yang orang sering miss. Dan kalau aku bilang gini, kalau dulu flyweight sempat mau dimatiin waktu Demetrius Johnson mau keluar. Iya. Gara-gara peminat ya. Betul. Terus abis itu udah Demetrius Johnson keluar, habis itu mau dibunuh, flyweight-nya mau dihabisin pakai si itu loh, pakai si siapa sih namanya? Aduh, yang dibilangin ular terus itu loh. Gak ada. Juara bantam yang lawan Cody, yang sama Cody Garbrandt itu loh. Sejudo, bukan? Sejudo? Bukan Cejudo. Aduh, lupa. Oh, ini yang lawan Cody Garbrandt yang jadi Fight of the Year itu bukan? TJ Dillashaw. Bukan. TJ Dillashaw. Yang tinggi bukan? TJ Dillashaw. Oh, TJ Dillashaw. Saya pikir TJ Dillashaw mau ke flyweight, mau nyatuin itu kan sebetulnya nyatuin gelar. Itu kan tujuannya kan sebetulnya mau ngebunuh kelas flyweight. Oh. Jadi dihabisin, dimasukin jadi satu. Tapi itu habis itu kan dianya kalah sama Cejudo, ya kan? Iya, bisa. Terus Cejudo keluar, terus sekarang ya gitu. Gini deh orang. Kita gini deh, kita bahkan aja lah. Kita nggak ada orang perhatiin Figueiredo sampai saat ini kali. Saya aja baru tahu. Emang kita nggak pernah dengar aja. Terakhir dia menang yang flyweight championship yang kemarin dia menang 1 round itu, kita juga nggak ada. Beneran ada siapa nih ada flyweight champion gitu kan? Kayak datang dari angka berantah gitu. Betul. Dan bukan berarti dia jelek loh. Iya, itu nggak dipromot aja. Tapi kayak kayak lawannya si Ferguson itu kan, si Oliveira, kayak siapa sih nih orang gitu, padahal dia track recordnya itu udah keren banget, dan kekurangannya tuh karena dia nggak bisa bahasa Inggris, jadi yang kayak nggak bisa mempromosikan diri gitu. Nah, Kang, coba perhatiin ini aku gini, Oliveira itu tuh punya submission paling banyak di UFC. Lebih banyak daripada Demian Maia. Lebih banyak daripada Miller. Itu mana? Terus dia tuh dan 3 ya bisunya. Aduh, ngeri tapi. Gitu. Jadi memang dia sebetulnya itu underrated. Itu menurut saya underrated, dan ini adalah satu fight yang akan ngangkat namanya dia sih sebenarnya. Nah, buat nextnya lawan siapa ya, itu ya Oliveira ya? Masuk aku bilang nah ini kalau mau lihat nih lightweight nih, kita lihat lightweight aja sekarang. Kita ada si Dustin sama Conor satu tempat ya kan. Dustin Conor udah jadi, nah itu nanti udah tanding. Terus habis itu kan katanya Chandler mau lawan GG, ini udah dalam in works. Wah, seru ini. Nah, ini udah 4 udah 2 udah. Nah, sekarang lawannya siapa? Yang nomor 1 yang di sini.
yang si Oliveira kalau maju, dan Hooker. Oh iya, dan Hooker ya. Dan Yang Hooker tuh bisa peringkat 5 ya? 5, dan Hooker 5 sekarang. Nah, jadinya yang bisa itu aku bilang adalah Dan Hooker bisa, atau kalau mau aku nggak tahu gimana adalah Rafael dos Anjos bisa. Rafael Anjos tuh peringkat berapa sih? 6 ya? Gini, terakhir dia nggak tahu. Karena dia dari welter turun. Dia dari light udah juara, dia main dari welter. Iya, Dia lawan welter. Dia jadi champion dan tempat yang lain. Kayak Geji, ya lebih gampang sih daripada Geji, perjalanannya lebih lancar sih kalau sampai lawan Geji. Nah, tapi kan gini, dia menaik ke welter, habis itu dia turun lagi ke light. Nah, waktu light dia harusnya kan lawan Islam Makhachev. Ya, harusnya lawan Makhachevnya mundur, lawan Felder yang agak siap. Tapi Felder itu ranking 7 atau 8 gitu. Nah, jadinya ini yang sebetulnya bikinnya agak mumetnya itu di sini. Apa benar langsung karena dia lawan Felder, langsung itu dari dia nggak di ranking si Rafael dos Anjos, mendadak dia langsung ke 6 atau 7. Masa sih gitu? Aku belum lihat sih. Aku belum cek. Tapi menurut aku bisa Rafael dos Anjos menarik itu kalau mau dicoba. Atau ya Makhachev. Ayo kalau lawan Makhachev. Kayaknya seruan lawan Makhachev deh. Seruan Makhachev, tapi buat Oliveira-nya nggak terlalu bagus karena Makhachev nanti kalau kalah Makhachev-nya, karena Makhachev ada ranking 13, jadi nggak mungkin secara karirnya. Aku juga kalau jadi Oliveira aku nggak mau. Pasti Bang, kamu maunya dia ke atas kan pasti ya. Betul. Nah, terus satu lagi nih Bang, mau nanya nih. Khabib itu udah resmi pensiun nggak sih? Soalnya pas dilihat di jajaran peringkat, gua masih dipegang sama dia gitu, masih champ dia. Ya, nggak tahu. Resminya sih udah, mungkin masalah update aja. Oh, soalnya tadi masalah update. Khabib masih ada loh. Nggak tahu juga. Ternyata bukan cuma One Pride doang yang telat ngupdate. Sekelas UFC aja kayak gitu ya. Oh Bang, satu lagi nih yang saya bener nggak sih itu si Yoel Romero diputus kontrak? Kenapa tuh? Udah dikat sih dia. Satu fight ekstra dikat. Ya aku nggak tahu, mungkin kemahalan dia draw-nya kurang. Kita nggak tahu sih. Aku jujur nggak tau. Iya, soalnya saya juga baru lihat. Masa sih di-cut? Banyak yang di-cut dan aku nggak ngelihat kenapa juga. Misalnya Rachel Ostovich juga itu di-cut juga, banyak lah. Anyway,